Dan hari ini saya akan menjelaskan ke teman-teman mengenai gaji naik tapi kenapa selalu minus di akhir bulan. Jadi saya pernah berada di posisi teman-teman di mana saya menganggap bahwa karir saya naik, gaji saya bertambah. Tapi kok hidup saya di situ-situ aja. Hidup saya begitu-begitu terus. Dan ada kecenderungan malah akhir bulan saya minus. Padahal saya udah merasa ya teman-teman, saya melakukan yang namanya penghematan. Dan kalau teman-teman juga merasakan hal tersebut dan teman-teman juga on the same page dengan saya dulu, saya akan mengajari ke teman-teman gimana sih caranya kita nggak hanya mengelola gaji, tapi kita breakdown dulu alasan mengapa gaji kita naik tapi hidup kita begitu-begitu aja, dan solusi apa yang harus teman-teman lakukan. Karena jujur setelah saya menerapkan solusi tersebut, hidup saya menjadi lebih baik dan akhirnya gaji saya nggak minus tapi endingnya jadi plus. Dan saya masih memiliki surplus itu untuk saya investasikan dan mengkompoundingkan kekayaan saya. Nah, ada data yang menarik dari Goodstep. Ya, menurut Goodstep, 70% dari orang di Indonesia itu tidak memiliki tabungan. Jadi kalau teman-teman punya di rekening BCA-nya itu 10 juta, punya 20 juta, kamu belongs ke 30%. Orang yang berhasil, ya. Berhasil ngapa? Berhasil menabung. Karena faktanya, ya, 70% orang di Indonesia itu hidup hari ke hari. Paycheck to paycheck. Itulah mengapa mereka bilang, mereka ini merasa hidup dalam rat race. Mereka merasa hidup gaji ke gaji, ya. Jadi mereka merasa gaji bulan ini ya untuk hidup bulan ini. Mereka merasa bahwa mereka nggak bisa berkembang keadaan finansialnya karena di situ-situ aja, ya. Ya, jadi ini data dari Goodstep, memang 70% orang di Indonesia itu tidak memiliki tabungan. Lalu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena suatu permasalahan itu selalu memiliki suatu alasan yang kuat. Jadi ada dua hal yang melatar belakangi. Mengapa teman-teman ini gajinya terasa naik, tapi hidupnya itu tetap di situ-situ aja. Pertama, itu adalah lifestyle inflation. Oke? Dan yang kedua, itu adalah economic inflation. Lifestyle inflation ini terjadi ketika teman-teman ini gajinya naik, tapi pengeluaran kamu juga naik. Itu pun sebenarnya juga bukan suatu masalah. Itu adalah teori ekonomi modern. Dimana ketika kita mendapat uangnya lebih, ya kita mau spending lebih banyak. Yang mana itu pun sebenarnya hal yang normal, ya. Tapi kalau kita mau take to the next level, ya kita harus bersikap untuk tidak normal. Saya tahu ya di luar sana ini banyak sekali ya teman-teman gaya hidup ya seperti yang diajarkan oleh Elizabeth Warren, ya. Di sini dijelaskan ya 50% uang kamu habiskan untuk kebutuhan, ya, membayar kontrakan, kemudian untuk biaya makan, biaya transportasi. Kemudian 30-nya, oke, itu untuk kemauan. Kamu pengen jalan-jalan, kamu pengen beli mobil baru, beli gadget baru, dan 20%, oke, itu untuk tabungan / investasi. Oke. Kalau kamu punya duit seperti ini, kamu punya gaji 10 juta setiap bulannya, oke. 5 juta itu untuk kebutuhan, untuk bayar kos-kosan, bayar listrik, dan lain sebagainya. 3 jutanya ya bisa kamu spendingkan untuk kamu seneng-seneng, ke bioskop, kemudian nonton konser, ya beli sepatu baru, dan lain sebagainya. 2 jutanya untuk investasi. Nah, kecacatan dari model ini adalah kalau teman-teman penghasilannya udah tambah banyak, oke, kamu 10 juta nih, kamu misalkan baru jadi pegawai baru, ya setelah selesai magang, kamu fresh graduate, kamu dapat 10 juta, oke. Kind of make sense ya buat teman-teman spending 50%-nya atau 5 jutanya itu. Tapi kalau kamu udah diangkat jadi manajer, oke, gaji kamu tuh 50 juta sebulan. Apakah make sense ya bagi kamu untuk spending 25 juta setiap bulan? Ya make sense kalau kita tingkatin juga ya keinginan kita, tingkatin standar hidup kita. Itulah kenapa kita ngomong ada yang namanya lifestyle inflation. Punya duit tambah banyak, kamu spendingnya juga tambah banyak. Lalu sampai kapan ya? Misalkan kamu punya duit ya, kamu udah jadi direksi, gajimu jadi 100 juta ya. Apakah kamu akan spending teman-teman 50 juta setiap bulan? Kamu
tinggal di mana itu 50 juta? Makan di mana? Spending di mana? Makanya udah tidak masuk akal bagi saya pribadi bahkan dengan penghasilan yang saya miliki dari capital gain investasi, dari dividen yang saya dapatkan di semua lini bisnis yang saya miliki untuk spending 50% setiap bulannya. Bahkan saya hitung-hitung ya, biaya hidup saya ditambah keinginan ya saya, istri dan juga anak itu bahkan udah kurang dari 5% setiap bulannya. Oke, jadi kalau teman-teman ya gajinya meningkat tapi dengan standar ya 50 30 20 seperti yang dimiliki ya disarankan oleh Elizabeth Warren, yaitu teman-teman yang ada mengalami yang namanya lifestyle inflation. Ya dulunya mungkin naik motor Beat ya, kemudian naik motor Ninja ya, naik motor BMW dan lain sebagainya. Itu lifestyle inflation. Yang mana itu menyebabkan teman-teman merasa bahwa oke, gajinya bertambah secara nominal karena spendingnya juga bertambah, endingnya in the end of the day kamu minus juga. Kamu bisa menerapkan ya metode seperti pay yourself first, di mana kamu meninggalkan ya atau kamu meninggalkan kebiasaan ini. Jadi kamu kalau punya duit, kamu sisihkan dulu untuk investasi, untuk tabungan, baru sisanya ya untuk kebutuhan. Apalagi kalau kamu gajimu udah bertambah. Jadi kalau gajinya ini masih UMR ya atau masih 10 jutaan, kamu pakai 50, 30, 20 itu masih masuk akal. Tapi kalau gajimu bertambah, hati-hati nih ya dengan yang namanya lifestyle inflation. Karena apa? Karena dulu pun saya juga ketika mengalami kenaikan gaji, ya saya pun berpikir ya lifestyle saya nggak boleh naik. Bahkan investasi saya udah di angka miliaran, saya tuh masih makan di pinggir jalan, ya masih sama ya dengan gaji UMR yang saya miliki.